Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel TV masa kini. Kita kembali ke Kak Ica, seorang akademisi, motivator, public speaker juga, Masya Allah. Nah, sekarang Kak Ica ini kan berkecimpung dalam dunia pengembangan diri atau self development. Betul. Nah, sebelum kita melangkah jauh nih, boleh diceritain nggak latar belakang pendidikan Kak Ica, mulai mungkin dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, cukup disebut-sebutin gitu. Itu di mana aja dan kok bisa nyemplung ke self development kayak gitu, Kak? Mungkin dari TK di mana kayak gitu, Kak? Ya. Terima kasih Kak Dias. Saya dulu TK-nya di rumah. Gitu. Jadi langsung dibina oleh orang tua. Itu gitu. Homeschooling atau gimana tuh, Kak? Langsung. Jadi langsung. Jadi istilahnya itu usia-usia TK itu kan usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Jadi langsung sama orang tua. Jadi tidak sekolah di TK di mana tidak. Gitu. Karena ingin orang tua itu ya langsung mengajarkan anaknya gitu kan. Nah, kemudian SD saya itu asli Ciamis, Jawa Barat. Betul, asli Ciamis, Jawa Barat. SD saya tuh dulu di SD Negeri 6 Sukamukti. Gitu di daerah kita itu kan, saya itu kan orang kampung, orang desa ya. Orang kampung, orang desa asli Ciamis. Jadi saya SD di Ciamis di sana. Kemudian SMP di SLTA 1 Banjarsari. Jadi agak nyebrang sedikit. Masih kabupaten yang sama, Kak? Masih kabupaten yang sama, masih Kabupaten Ciamis. Kemudian baru setelah SMP, kalau kata orang tua saya itu bukan kata orang tua saya, menurut saya itu dibuang jauh. Maksudnya dibuang jauh itu supaya saya itu bandel nggak sih waktu kecil, bandel kali ya? Bandel kali, makanya diungsiin gitu. Betul. Karena menurut orang tua saya dari kita, saya kan anak ketiga. Jadi dari kakak saya perempuan, kakak kedua itu perempuan, saya anak perempuan yang ketiga. Dari 2 kakak saya ini, saya karakternya paling berbeda katanya, kata orang tua saya. Maka supaya kamu tahu itu nilai hidup, supaya kamu belajar mandiri, supaya kamu tahu bagaimana orang tua begitu kan, membesarkan anak dan sebagainya, maka saya diasingkan. Diasingkan saya ke Jawa Timur. Ya, ke tempat bapak saya dulu sekolah di situ. Gitu ya. Di situ itu di Kediri. Oh, itu zaman SMA. Itu aliyah, betul, jatuhnya aliyah kan. Udah aliyah di situ, kemudian saya ada pengabdian kan, biasanya kalau itu kan ada masa pengabdian juga. Nah, disitulah, jadi kalau kita berbicara tentang diri saya, perubahan dalam diri saya itu gitu ya Kak, itu ada 2 tempat yang sangat-sangat memberikan high impact terhadap diri saya. Jawa Barat, Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, dan Jakarta? Jawa Timur dan Jakarta. Oke, baik. Nah, di perguruan tinggi di mana, Kak? Saya perguruan tingginya itu di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di Jakarta itu. Nah, jadi masa-masa untuk pembenahan diri saya, pembenahan akhlak saya gitu kan, yang memang ya dalam artian ya biasalah, namanya remaja itu pasti pernah ya punya ya agak-agak dikit lah sama orang tua gitu kan, bandel gitu ya, kayak gitu ya. Gitu, sering ya berantem dikit, melawan dikit gitu lah ya kan sama orang tua, sehingga diasingkan supaya tahu bagaimana kita lebih berakhlak baik kepada orang tua. Itulah hal yang saya dapatkan ketika saya sekolah di Jawa Timur. Jadi lebih kepada bagaimana kita berakhlak kepada orang tua. Masya Allah. Nah, untuk nyemplungnya nih ke self development itu gimana ceritanya? Terutama Kahfi nih, Kak. Saya itu tahun 2009 pada saat saya S1 semester 4 ya, S1 semester 4. Jadi saya itu kan basically memang saya itu aktif di banyak organisasi. Dari mulai udah saya aktif kuliah. banget ya. Extrovert ya. Extrovert banget nih kayaknya ya. Iya, karena itu tadi saya punya prinsip, pokoknya saya ingin punya waktu itu tidak mau terbuang sia-sia. Jadi bagaimana hidup saya, waktu saya, menit per menitnya itu harus bermanfaat kepada orang banyak gitu ya. Sehingga pada saat saya semester 4 S1 itu Kak, nah, kemudian saya ketemulah Kahfi yang memang ketemunya itu tidak direncanakan. Karena awalnya saya tidak pernah tahu Kahfi seperti apa, karena ada teman alias saya, dia mengeluarkan saya, disitulah saya kemudian masuk Kahfi. Masuk Kahfi karena ketika saya punya prinsip, ketika saya terjun di sebuah organisasi, di sebuah komunitas, saya tidak hanya ingin
istilahnya itu kupu-kupu, pulang pergi seperti itu. Kayak Tapi judul lagu harus itu kan? banyak berkontribusi. Dan saya punya prinsip bagaimana saya harus banyak berkontribusi dan bagaimana orang yang di dalam sana, pemilik itu, petinggi itu harus kenal dengan saya dalam artian dinotis. nama baik saya, betul. Dinotis ya? Dinotis, nama baik saya. Oke. Tapi bukan dengan saya pansos, bukan saya dengan bikin kasus, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita kontribusi positif, Betul, kita betul. ikut mengembangkan sehingga ya udah kita kan akhirnya ya dengan sendirinya orang akan Ada mengenal kepuasan kita. tersendiri, ada kebanggaan Yes, juga. betul. Dan itu tadi bagaimana sih kita bisa berdampak sebanyak-banyaknya Yeah, kepada orang. betul, Itu betul. poin itu tercapai tuh Kak ya. Ya, betul. Ah, Di situ Masya Allah. di Masuk Kafi 2009 itu kalau di Alia di Jawa Timur itu Kak, itu untuk istilahnya bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, kepada sesama gitu ya. Yang kita dapatkan, yang saya dapatkan pada saat di Kafi itu lebih dalam lagi. Oke, baik. Nah, sekarang kan nyemplung nih di dunia self development seperti itu. Terus kalau organisasi atau komunitas atau perkumpulan yang pernah Kak Ica ini ikuti, mungkin mulai dari SD sampai sekarang itu apa aja? Yang pernah atau yang masih aktif, ini rangkaian gitu. Oke. Itu apa aja boleh disebutin? Sebutin aja Kak. Oke, kalau SD SMP saya dulu di Pramuka. Oke, wow. Jadi basically itu dulu saya kelas 1 sampai kelas 4 ini mungkin agak-agak gitu ya. Dalam artian tuh saya itu dulu fisiknya lemah Kak. Sampai akhirnya ibu saya itu tidak istilahnya melarang saya itu untuk aktif di organisasi. Kenapa? Bisa jadi saya setiap hari Senin itu upacara kan, itu sering pingsan. Nah di kelas 4 SD ini saya minta izin sama orang tua saya, khususnya mama saya, untuk saya itu bisa ikut jambore saat itu, kan? Setelah itu kemudian saya ditunjuklah sebagai ketua panitia. Wow. Tapi saya ditanya sama ibu saya, kamu yakin fisikmu lemah? Saya yakin mak, saya yakin saya bisa, saya kuat. Disitulah kemudian dari saya ikut pramuka, dari SD pramuka. Sebelum mengenal konsep kekuatan pikiran, kayak udah yakin saat itu. Iya, ya? sudah yakin. Belum kenal Kafi, saya kan masih SD. Kemudian di SMP juga sama. Saya terjun di pramuka juga karena saya suka pramuka. Di pramuka, kemudian baru setelah itu ketika saya di Aliyah, itu tidak ada ekstrakurikuler pramuka memang. Kemudian saya di Aliyah itu dengan berjalannya waktu, saya ditunjuk aktif jadi ada namanya tuh Basul Masail. Apa itu? Basul Masail itu seperti kita itu ada komunitas se-Jawa dan Madura, pesantren-pesantren, aliyah-aliyah se-Jawa dan Madura, di mana setiap tahunnya itu kita membahas hal-hal yang sedang viral. Keren ya. Oke, baik, kita jeda Ya. berikut ini, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa, Ona TV Sulsel.